Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya selamat pagi buat Tribuners dimanapun Anda berada. Semoga Anda dalam keadaan sehat, bahagia, serta semangat menjalankan aktivitasnya. Tentu senang sekali rasanya saya, Fiorena Jaretno, dapat kembali berjumpa di hadapan Anda dalam program spesial kita pagi hari ini, program Live Report, edisi Senin 8 Mei 2023. Tentu kita akan mendengarkan update terbaru dari rekan jurnalis kita yang ada di daerah masing-masing, dan tentunya kita akan menginfokan update bagaimana kesiapan partai dalam mencalonkan anggota legislatif di pemilu 2024 nanti. Nah, kali ini tema kita PKS jadi partai pendaftar pertama pemilu 2024. Nah, kita akan terhubung bersama jurnalis kita yang telah berada di lokasi. Yang pertama ada Kak Jabal Kubais, reporter Tribun Timur yang ada di Kabupaten Wajo. Untuk itu kita langsung sapa dan menanyakan update terbarunya. Silakan rekan kami, Kak Jabal Kubais, bisa memberikan statement, mungkin informasi update terbaru bagaimana suasana di kantor tempat Anda berada sekarang. Oke, baik, terima kasih rekan Tio. Saat ini saya sedang berada di Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Wajo, dan tentunya pada saat ini juga PKS Kabupaten Wajo sudah mendaftarkan dirinya di KPU. Hal ini mereka lakukan tentu sebagai partai politik yang pertama dalam mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu 2024. Oke, mungkin bisa lihat suasana di lokasi terlebih dahulu nih Kak Jabal. Mungkin bisa di switch. Bisa melihat suasana di kantor KPU Kabupaten Wajo. Tentu sudah dihadiri oleh para pengurus dan tentunya kader dari PKS di Kabupaten Wajo tersebut. Mungkin sebagai informasi juga bahwasannya DPD PKS Kabupaten Wajo sudah saat ini sementara dilakukan verifikasi berkas dan juga telah melakukan konferensi pers terkait pendaftaran mereka. Oke, berarti saat ini masih tahap verifikasi ya untuk PKS sendiri di KPU Wajo. Masih menunggu keputusan dari KPU Kabupaten Wajo. Kemudian mungkin ada berapa target yang diberikan PKS dalam hal ini, anggota yang ditargetkan begitu maksudnya? Menurut informasi bahwasannya target KPU, target dari DPD Kabupaten Wajo saat ini tentu optimis meraih 12 kursi. 12 kursi. 12 kursi. 12. Dan sebagai informasi juga bahwasanya DPD PKS Kabupaten Wajo sudah mendaftarkan 30% anggota perempuan untuk calegnya. Oke. Ini untuk anggota perempuan memang sudah 30%. Bagaimana dengan kaum milenialnya nih, tokoh mudanya? Kalau untuk kaum milenialnya sendiri itu sudah 50%. Ya, kita perlu kemudian kita mau memilih kompatibil dengan yang dipilih. Oke, terima kasih. Ya, mungkin Kak Jabal ada narasumber mungkin yang mau ditanyakan. Oke, boleh langsung Kak Jabal. Baik, saat ini saya sedang bersama dengan Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD Kabupaten PKS Kabupaten Wajo. Baik Pak, sampai saat ini persiapan dari PKS Kabupaten Wajo menghadapi pemilu 2024 bagaimana? Pagi kelihatan. Ya. Sampai saat ini persiapan DPD PKS Kabupaten Wajo. Alhamdulillah hari ini kita sampai pada tahap pendaftaran bacalek. Jadi kita telah mendaftarkan seluruh bacalek kita 40 di semua dapil 6 dapil di Kabupaten Wajo kita sudah daftarkan semua. Dan alhamdulillah kita telah merampungkan hari ini dan kita telah diterima KPU hari ini dengan baik dalam suasana kekeluargaan.
yang baik. Insya Allah kita optimis dengan hati di tanggal 8. Pak, kalau boleh tahu Pak, dari PPDPK Kabupaten Magelang sendiri mengirim perwakilan dari kaum milenial berapa orang? Jadi kita mengirim perwakilan kaum milenial menjadi caleg itu 50%. Jadi memang alasannya adalah kita ingin ada suara milenial yang diperjuangkan juga oleh milenial. 50% suara milenial itu kita betul-betul pikirkan bahwa aspirasi mereka ini harus didengarkan dari kaum-kaum milenial itu sendiri. Sehingga pemilih dan caleg itu bisa kompatibel. Apakah dari sisi pendaftaran tersebut sudah memenuhi super sistem Pak? Ya, jadi kita dari awal kita mengikuti semua proses dan koordinasi dengan KPU. Kita mengikuti super sistem, semua data-data yang harus diupload melalui super sistem itu kita telah jangkau dan kita merasa bahwa ini lebih mudah sebenarnya, lebih mudah, lebih cepat diakses dan ini memang kerja-kerja milenial kembali lagi bahwa sistem ini ternyata bukan hanya partai politik yang berpikir begitu, KPU juga memberikan sebuah jalan untuk kita lebih cepat dalam hal pengurusan. Kita tidak bolak-balik lagi lewat kendaraan, tapi lewat digital kita bisa mengakses data dan mengupload. Oke, baik rekan Vio, mungkin ada yang sampaikan. Mungkin Vio ada sedikit pertanyaan buat Bapak yang lagi diwawancarai nih, Kak Jabal. Mungkin kesan-kesannya menjadi pendaftar pertama nih dari Partai PKS sendiri, gimana Pak? Hingga hari ini bisa menjadi pendaftar pertama, kesannya seperti apa? Kesannya sebagai pendaftar pertama. Jadi sebenarnya kesan ini adalah kami dari Partai PKS telah merencanakan mulai dari tingkat nasional, ini telah terencana sesuai dengan umum Partai PKS. Namun pada saat tanggal 8 ini ternyata tidak ada partai lain yang mendaftar. Dan pada akhirnya di tanggal 8 ini kami dari PKS yang pertama mendaftar menjadi peserta pemilu di Kabupaten Wajo. Dan kita merasa bahwa ini adalah sebuah atmosfer yang baik. Ini adalah tanda-tanda kemenangan bagi kami di PKS karena kita tidak pernah merencanakan kita menjadi yang pertama. Namun jalannya terbuka di suasana yang begitu hangat ini kita menjadi peserta yang pertama. Oke, dan tentunya Pak mungkin pertanyaan buat dari Tribuners nih ya terkait siapa sih calon legislatif yang mungkin menjadi kebanggaan begitu saat ini dari PKS? Bisa diulang pertanyaannya? Potensial begitu dari PKS, apakah bisa disebutkan salah satu atau mungkin semuanya boleh disebutkan Pak? Bisa disebutkan Pak calon dari PKS itu sendiri? Jadi saya sebutkan saja, saya termasuk caleg, nama saya Andri Siriswandi di Dapil 1. Jadi Dapil 1 ada saya, ada Andisela Majid, ada Pak Arifin, Pak Rashid, dan ada Ibu Chandar, dan beberapa caleg lainnya, ada Rahim di Dapil 6, di Dapil 3 ada Arga Prasetya, ini incumbent kita 2. Arga Prasetya incumbent di Dapil 3 dan di Dapil 4 ada Pak Putalin. Jadi tiga incumbent kita, tapi yang satunya Pak Ketua sendiri, Pak Ketua DPD PKS Wajo itu naik level di provinsi, sehingga incumbent kita tinggal 2. Dan kami selalu yakin bahwa di dapil yang ditinggalkan Pak Ketua ini, kita memiliki caleg yang kompetitif. Salah satunya ada Dirga, saudara dari Bapak Arga Prasetya juga masuk di sana, dan itu kita harapkan bisa masih dapatkan yang ditinggal oleh Pak Ketua. Baik, Tio. Baik, rekan Tio. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Kami tunggu kabar baiknya ya Pak. Baik rekan Pio, saya juga telah terhubung dengan Ketua DPD PKS Kabupaten Wajo. Oke, ya. Silakan atas nama siapa Kak Jabal boleh sampaikan kepada Tribuners. Baik, Pio, saat ini saya sedang bersama Ketua DPD PKS Kabupaten Wajo, yakni Bapak Haji Agustan Randreng. Pak, mungkin Pak bisa disampaikan terkait pendaftaran PKS menjadi yang pertama pada pemilu 2024 mendatang.
Baik, alhamdulillah hari ini BKS Kabupaten Wajo telah mendaftar di KPUD Kabupaten Wajo, tepatnya pada tanggal 8 bulan Mei 2023. Ia merupakan nomor urut Partai Keadilan Sejahtera nomor 1. Sehingga BKS seluruh Indonesia serentak seluruh Indonesia telah mendaftar seluruh KPUD Kabupaten Pusat. Insya Allah hari ini kami telah menyelesaikan semua berkas bacaan kami, itu kami penuh 100%. Dari 6 dapil itu ada 40 caleg, dan kuota perempuan itu kami penuhi dari 30% dengan undang-undang. Dan yang paling menarik bahwa di antara bacalek yang telah mendaftar di KPUD lewat Partai Keadilan Sejahtera itu 55% itu adalah kelompok milenial. Kenapa kelompok milenial kami tampilkan di bacalek PKS Kabupaten Wajo? Karena kami pahami bahwa tahun 2024 itu adalah mayoritas pemilih kita adalah kelompok milenial. Dan tentu ini kami sangat berharap bahwa PKS hadir bersama dengan masyarakat untuk berkolaborasi untuk melayani umat Islam. Terima kasih Pak Haji. Ya. Oke, baik rekan Tio, mungkin Saya setelah ini ya. halo. Kak Jamal atas informasi yang disampaikan kepada Tribuners, dan juga tadi sudah mewawancarai dua dari anggota Partai PKS Kabupaten Wajo itu sendiri. Terima kasih, kita akan beralih ke rekan kita yang selanjutnya. Saya Baik, terima kasih. Ya, Sultan. Sulsel. ya, kami akan terhubung dengan yang sedang bersedia. Erlan. Silakan, kami akan beralih ke Kak Erlan Saputra yang saat ini sedang berada di KPU Sulsel. Silakan Kak Erlan, mungkin bisa membagikan informasinya segera mungkin. Oke, baik rekan Tio, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang Tribuners. Jadi benar sekali bahwa sejatinya KPU RI sudah membuka pendaftaran bacalek pada Senin lalu tanggal 1 Mei 2023, dan yang menjadi peserta pemilu pertama yang menyambangi kantor KPU atau mendaftarkan bacalek-bacaleknya itu adalah Partai Keadilan Sejahtera Sulsel ya. Seperti yang terlihat tadi, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi Ketua DPW PKS Sulsel Amri Arsyid kemudian didampingi langsung oleh Sekretaris DPW, dalam hal ini Rustang Ukas, sekaligus juga sebagai Ketua Badan Bappilu PKS Sulsel. Kemudian juga turut hadir Haryadi Asal dan juga anggota DPRD Kota Makassar, dalam hal ini Yeni Rahman, dan juga turut hadir Kabid Humas PKS Sulsel, dalam hal ini Ibu Wahidah. Kedatangan PKS dengan membawa rombongan itu disambut langsung oleh Ketua KPU Faisal Amri. Jadi ada yang menarik dari penampilan Pak Ketua tadi, karena mengenakan pakaian adat Bugis dan dipadu dengan topi atau sokok raja ala-ala ciri khas dari budaya Bugis. Dan saat ini Tribuners sedang berlangsung pemeriksaan berkas yang berada di ruang KPU. Dan Tribuners bisa kami sambungkan langsung dengan Kabid Humas PKS Sulsel, dalam hal ini Ibu Wahidah. Ya. Halo rekan Ria. Halo. Ya, kami masih terhubung Erlan. Boleh langsung disambungkan dengan narasumber kita, Ibu Wahidah, selaku humas dari PKS Sulsel ya. Halo Ibu, jadi saat ini saya sedang berada dengan
Kabid Humas PKS Sulsel, yakni Ibu Wahida ya, yang menyampaikan mengenai bagaimana kesiapannya untuk hari ini. Silakan Ibu. Hari ini Partai Keadilan Sejahtera melakukan pendaftaran pengajuan bakal calon anggota DPRD, dan ini serentak dilakukan di seluruh Indonesia. Dan kami di PKS Sulawesi Selatan mengambil juga momentum hari ini untuk mendaftar di KPUD Sulawesi Selatan. Ya, untuk pengajuan hari ini, alhamdulillah dihadiri oleh langsung Ketua DPW PKS Sulawesi Selatan, Bapak Haji Muhammad Amri Arsyid, dan dihadiri pula oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Bu Isnayani, dan juga dihadiri oleh anggota Dewan, ya, alek-alek Provinsi PKS Sulawesi Selatan, ada Bunda Sri Rahmi, ada Bu Isnayani, dan juga ada Bu Yeri Rahman dari Makassar, DPRD Kota Makassar. Ya. Jadi kurang lebih ada 13 orang, ya, kami hari ini yang hadir di KPUD Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan pendaftaran pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Keadilan Sejahtera. Dan tema kami hari ini, ya, pemirsa Tribun Timur, adalah kita tema lokal, ya. Jadi kalau mungkin nanti bisa dilihat, ya, semua anggota yang hadir hari ini semua menggunakan pakaian tradisional, ya, pakaian Bugis, ya, hari ini temanya. Dan ini juga sekali lagi kami lakukan secara serentak, ya, di seluruh Indonesia, dan mengambil momentum tanggal 8, ya, hari ini, untuk karena sesuai dengan nomor urut, ya, dari PKS sendiri, nomor urut 8. Ya, saya kira itu saja mungkin yang bisa kami laporkan, ya. Mungkin bisa dijelaskan Ibu, mungkin ada caleg-caleg potensial ini yang diandalkan. Iya, banyak sekali, ya. Alhamdulillah hari ini caleg-caleg potensial juga sudah hadir, ya, semuanya. Bunda Sri Rahmi sendiri, ya, insya Allah akan maju di Dapil 1 Sulsel, ya, dan Ketua DPW PKS Sulawesi Selatan, Bapak Haji Muhammad Amri Arsyid, itu insya Allah akan maju, ya, di Dapil 3 Sulawesi Selatan. Ya, Bu Yeni Rahman yang sebelumnya adalah Alek Makassar akan maju di Dapil Makassar A, ya, Di provinsi, tingkat provinsi, ya, insya Allah seperti itu, ya. Mohon dukungannya semuanya. Berapa caleg ini yang didaftarkan Ibu? Untuk kami di tingkat provinsi kurang lebih full, ya, semua dapil sudah terisi, ada kurang lebih sekitar 50. Oke, termasuk keterwakilan perempuan Ibu? Iya, keterwakilan perempuan. Bukan, provinsi semuanya 50. 85. Ya, 85, ya, jumlahnya, ya, di seluruh Sulawesi Selatan untuk tingkat provinsi. Ya. Ya. Seperti itu rekan Tribuners. Ya, Jadi kami kembalikan ke studio. Mungkin Vio bisa menanyakan lebih lanjut lagi kepada Ibu Wahida. Mungkin Tribuners juga penasaran nih Bu, ya, apakah mungkin tema yang diusung hari ini dengan menggunakan pakaian tradisional ini merupakan strategi atau gimana Bu? Ya. Iya, insya Allah ini merupakan salah satu wujud juga, ya, kita untuk mendukung produk-produk lokal dan tentu saja mendukung budaya, ya, di mana kita berada, gitu kan. Jadi mungkin kalau di Sulawesi Selatan, ya, kita akan berpakaian Bugis Makassar. Mungkin kalau di tempat lain, ya, teman-teman PKS juga akan menggunakan pakaian adat, ya, sesuai di mana mereka berada. Seperti itu. Oke, ya, tentunya kan ini juga menjadi menarik juga bagi Tribuners untuk melihat ternyata ada yang berbeda juga dari Partai PKS dalam hal mencalonkan diri begitu, datang ke KPUD bersama-sama. Ada 13 orang tadi yang disampaikan oleh Ibu Wahida. Iya. Ibu, mungkin pertanyaan terakhir untuk Ibu terkait kesan Ibu bersama rekan lainnya menjadi pendaftar pertama untuk pemilu 2024 nih. Gimana Bu?
Ya, ini memang merupakan salah satu yang strategi ya yang kita lakukan karena bertepatan dengan hari ini tentu saja tanggal 8 ya, dan ini sama dengan nomor urut PKS. Jadi kita berharap ini mudah-mudahan bisa menjadi momentum ya, momentum kemenangan PKS, karena insya Allah kita mendaftar bareng-bareng di seluruh Indonesia, termasuk juga di Sulsel Selatan di tanggal 8 ya hari ini. Oke. Bismillah. Bu, tambahan Bu, target kursi di DPRD Sulsel ini berapa Ibu? Target kami untuk Sulsel untuk pusat sendiri ya itu 4 ya untuk pusat ya. Terus kemudian PKS ya insya Allah dari Sulsel. Kemudian untuk DPRD provinsi kita menargetkan kurang lebih 13 kursi. Pimpinan ketua. Tentu saja ya. Dan Makassar juga kami menargetkan 10. Oke. Pimpinan semua kami harapkan mudah-mudahan bisa ya pimpinan Amin. DPRD ya, baik itu di provinsi maupun di Kota Makassar sendiri khususnya gitu ya, insya Allah kita bisa merebut itu. Bismillah. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Jadi saat ini juga rekan Tio sedang konferensi pers terhubung langsung oleh Ketua DPW PKS Sulsel ya. Ya, silakan. Kami menyampaikan bahwa PKS hari ini ya secara serentak melakukan pendaftaran mulai dari tingkat pusat ya, sampai ke tingkat kabupaten kota. Kenapa hal ini kita lakukan? Pertama adalah karena kita ingin menunjukkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa PKS memiliki antusias yang tinggi dalam mendukung pesta demokrasi yang akan kita 2024. Dan juga kita ingin menunjukkan dan sekaligus mengajak kepada seluruh masyarakat untuk ikut mensukseskan pelaksanaan pemilu legislatif di tahun 2024 dan juga mungkin sekaligus dengan Pilpres 2024. Pesan lain yang ingin kita sampaikan adalah melalui pendaftaran awal ini kita ingin mendorong ya seluruh, bukan hanya kepada caleg ataupun juga kepada calon anggota legislatif di PKS, tapi juga partai-partai lain untuk segera melakukan pendaftaran agar waktu yang disediakan ini bisa kita maksimalkan, sehingga kita bisa melaksanakan kontestasi politik pesta demokrasi nanti dengan sebaik-baiknya, dan masyarakat tentu memiliki ruang untuk melihat ya kemudian menilai bagaimana kualitas pelaksanaan pemilu kita di tahun 2024. Saya kira itu, di samping saya juga insya Allah hadir bakal calon dan sekaligus juga masih anggota legislatif kita dari PKS. Insya Allah kita siap berjuang ya untuk mensukseskan pemilu dan insya Allah PKS menang 2024. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya ada pertanyaan, silakan. PKS mendaftar kami ada yang memiliki kenapa pakaian adat yang digunakan adat. Oh, iya. Terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik karena tadi di mobil juga saya salah nanya kenapa kita pilih pakaian adat ya. Tapi jawabannya clear ya bahwa pemilu ini bukan kontestasi partai politik saja sebenarnya, tapi kontestasi seluruh masyarakat. Orang bilang pesta rakyat. Sehingga harusnya semua partai politik itu mewakili ya, culture, makanya kita hadir juga tidak semua yang berpakaian adat, sebenarnya ada yang berpakaian PKS juga, ada yang berpakaian biasa, supaya memunculkan ya kesan bahwa keragaman adalah sebuah keniscayaan. Dan soal PKS adalah partai yang terbuka, mampu menjadi seluruh keragaman yang ada di Indonesia harus diusul. Makanya kita berpakaian adat supaya kita menjadi bangsa yang kuat dan insya Allah punya persatuan yang kuat. Terima kasih. Tadi sempat ada kendala ya, Pak Ketua. Ya. Sebenarnya kita sudah menyiapkan segala sesuatunya ya, komunikasi dengan DPP, kemudian Sakit, bahkan teman-teman itu bekerja sudah kurang lebih sekitar 2 hari ini ya untuk
melakukan uploading ya. Tapi memang kita nggak bisa pungkiri bahwa ini adalah proses baru ya yang dilakukan dengan teknologi yang lebih baik, tetapi tentu ya tidak semua teknologi ini bisa beradaptasi dengan cepat juga. Ini adalah proses adaptasi. Kami harus akui ya, jadi BP tadi mengatakan produk tidak yang tadi padahal di komputer kita sudah full semuanya. Nah, ini untuk menunggu bisa coding semuanya dan bisa ubah. Saya kira kendalanya kendala teknis, tapi dalam waktu 4 ini kalau sudah bisa Oke, cukup jumlah masyarakat hari ini. Ya, jumlah masyarakat kita full ya, ada 85 ya, 85 bacalek di seluruh provinsi Jakarta. Ada dari Statistik. Alhamdulillah kita lebih dari 30% malah, karena ada beberapa dapil dan kita lebih dari 30% ininya kuota, lebih dari 30% kuota, dan insya Allah PKS akan salah satu yang kita perjuangkan adalah memperjuangkan bacalek perempuan. Ada yang di kelas Ya, banyak ini samping kanan kiri saya ini banyak yang naik kelas ini. Naik kelas bukan cuma naik kelas, tapi insya Allah jadi ya, insya Allah naik kelas dan jadi berkontribusi kepada negara, insya Allah. Target kita, insya Allah total secara rata-rata kita menargetkan minimal 15% di masing-masing di masing-masing level, ya, dari pusat, provinsi maupun juga kabupaten kota. Jadi aman jadi insya Allah menang. Ini Bu Sri Rahmi samping saya insya Allah nih. Amin. Dapil 1, ya, dapil 1 insya Allah aman semua. Oke, cukup. Makasih ya teman-teman semua. Mohon doanya, ya makasih. Mohon doanya dan PKS ya. Ya. Baik, Tribuners, jadi itu tadi penyampaian dari Ketua DPW PKS Sulsel dalam hal ini Amri Asid, yang mengatakan bahwa di kontestasi pemilu 2024 serentak nantinya akan menarget kemenangan untuk di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi kami kembalikan ke studio. Terima kasih atas kerjasamanya dari jurnalis Tribun Timur yang ada di KPU Sulawesi Selatan. Dan tentunya sehat dan sukses selalu, Kak. Kita akan beralih lagi ke narasumber kita yang berikutnya. Ada Kak Muhammad Sauki Maulana yang ada di Kabupaten Luwu. Apakah sudah bergabung bersama kami? Kak Sauki, suara saya terdengar jelas? Ya, Kak Sauki, suara saya terdengar jelas? Mungkin belum di-unmute, Kak. Mungkin Zoom-nya Kak Sauki belum di-unmute. Ya, terdengar jelas. Oke, sudah jelas. Mungkin bisa menginfokan kepada Tribuners terkait bagaimana suasana di daerah Kabupaten Luwu, khususnya yang sedang Kak Sauki tempati. Ya, terima kasih Kan Pio. Tadi sekitar jam 8 pagi, DPD Partai PKS Kabupaten Luwu mendaftarkan bacaleknya di kantor KPU Kabupaten Luwu di Jalan Batara Guru, Desa Lebani, Kecamatan Bilbao Utara. Jadi Partai PKS Luwu menjadi partai pertama yang mendaftarkan bacaleknya di KPU Kabupaten Luwu. Yeah. Saat pendaftaran, Ketua KPU Luwu Bapak Ahmad Sulaiman beserta Sekretaris dan Ketua KPU hadir dalam pendaftaran tersebut. Sekaligus juga KPU memeriksa terkait berkas-berkas yang didaftarkan oleh bacalek oleh Partai PKS Luwu. Begitu kira-kira, Pio. Oke, sejauh ini mungkin kesiapannya di tahap apa lagi nih, Kak? Oh ya, untuk kesiapannya saya terhubung langsung sama Komisioner KPU Luwu Pak Sampe, Koordinator Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu. Saya berikan langsung ke Pak Sampe. Oke. Ya. Sampai apanya? Ya. Jadi kalau sampai tadi kita terima teman-teman dari pimpinan partai PKS Kabupaten Luwu terkait dengan syarat pengajuan dan daftar pengajuan bakal calonnya, status penerimaannya dinyatakan
lengkap dan diterima oleh KPU Kabupaten Luwu karena terkait dengan penguploadan dokumen persyaratan yang dipersyaratkan dalam PKPU 10 tahun 2003 pasal 12 itu semua dilengkapi. Sehingga kami di KPU Luwu menerima dan selanjutnya akan dilakukan tahap verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon. Kita mulai tanggal 15 Mei selama 40 hari ke depan, mulai tanggal 15 Mei. Saya kira itu tahapan-tahapan yang akan dilakukan. Untuk sementara baru PKS yang mengajukan daftar calegnya. Kita masih menunggu teman-teman partai yang lain. Tadi dicek Pak soal keterwakilan 30%, apakah PKS lu sudah melengkapi itu? PKS lu mengajukan pengajuan bakal calonnya memenuhi syarat 30% perempuan di setiap dapil. Jadi di Lu ini ada 8 dapil, setiap dapil memenuhi keterwakilan 30% dan diajukan 100% berdasarkan alokasi kursi di setiap dapil. Ya. Tio, mungkin ada pertanyaan lain, Tio? Ya, mungkin kalau dari keterwakilan perempuan tadi sudah dijawab 30%, lantas bagaimana dengan keterwakilan pemuda, Pak, yang mungkin bisa disampaikan oleh Bapak secara langsung? Saya melihat di komposisi bakal caleg teman-teman di Partai PKS ini lebih dominan anak-anak muda. Lebih banyak anak muda, ya kalau mungkin persentasenya ya sekitar 60% dari total bacalek yang diusulkan dari teman-teman anak-anak muda. Lebih mendominasi dari pihak kaum milenial ya Pak, dari komposisi. Iya betul. Oke. Iya. Saya lihat seperti itu. Kalau dilihat dari daftar calonnya, ya banyaklah yang muda-muda. Mungkin dari KPUD Lu sendiri Pak menunggunya ini kan dari pagi hingga sore. Nah mungkin harapannya itu bisa secepatnya atau mungkin di akhir-akhir atau last minute juga nggak apa-apa Pak? Iya, baiknya sebenarnya kita berharap di awal-awal ini teman-teman partai politik lebih awal mengajukan daftar calegnya supaya kita bisa melakukan verifikasi karena ini terkait dengan kelengkapan administrasi. Karena kalau misalnya setelah kita melakukan pengecekan di silon ada 1-2 lembar misalnya berkat administrasi yang tidak lengkap, maka kami memberikan status pengembalian. Jadi harapan saya lebih bagus, lebih di awal supaya bisa kita memberikan saran kepada teman-teman partai politik untuk melengkapi yang kekurangannya dalam rentan waktu sampai tanggal 14 bulan ini. Saya kira lebih baik sebenarnya lebih awal, tapi kalau berdasarkan aturan kan sampai tanggal 14 dari pukul 8 sampai 23.59 kalau di tanggal 14. Tapi harapan kita lebih cepat lebih baik supaya bisa kita sharing apa yang bisa dibantu teman-teman KPU kepada teman-teman partai untuk bisa lebih memaksimalkan progres persiapan dokumen yang dipersyaratkan. Dalam hal ini juga bisa dalam hal ini mungkin juga melalui tayangan ini Pak bisa langsung ya memanggil begitu para partai-partai yang belum mendaftarkan diri karena hari ini baru perdana oleh partai PKS itu sendiri Pak. Oke, Pak mungkin pertanyaan terakhir buat Bapak terkait ini Pak, kelengkapan berkas dari PKS sendiri mungkin apakah sudah lengkap atau masih ada yang perlu dikembalikan Pak, gimana? Kalau PKS, status semua kelengkapan administrasi di semua dapil itu lengkap 100%. Jadi kita statusnya diterima dan nanti tinggal dilakukan verifikasi administrasi dokumen mulai tanggal 15. Oke, Pak. Saya kira lengkap akan diterima. Siap Pak. Mungkin kalau pertanyaan dari Tribuners penasaran juga nih, biasanya mungkin kalau di periode sebelumnya atau di penyelenggaraan pendaftaran seperti ini, biasanya berkas seperti apa yang mungkin bisa membuat statusnya dikembalikan Pak? Berkas apa mungkin yang belum lengkap biasanya? Oh iya, pemberian status pengembalian itu kalau misalnya ada salah satu yang dipersyaratkan tidak lengkap dalam penguploadannya di silon, misalnya katakanlah dari semua dokumen itu ada salah satunya misalnya
surat keterangan tidak terdaftar sebagai pemilih misalnya tidak ada dari TPS atau KPU itu tetap dikembalikan statusnya. Nanti mereka perbaiki rentang waktu sampai tanggal 18. Semua apabila salah satu dokumen yang dipersyaratkan tidak lengkap setelah dilakukan identifikasi di Silon, maka tetap akan dikembalikan untuk dilakukan perbaikan panjang sampai tanggal 14. Tapi untuk PKS ini saya kira lengkap. Luar biasa ya Pak, berarti perlu Saya kira diacungin itu. jempol ya Pak. Perlu diacungin jempol nih buat partai PKS yang perdana sudah mendaftarkan diri. Oke, terima kasih banyak Pak atas waktunya sudah mau berbagi kepada Tribuners. Iya, statusnya diterima. Ya, dan dokumen. Iya, makasih. Ya. Ya, jadi saya tambahkan sedikit juga tadi partai PKS dulu telah mendaftarkan bacaleknya sebanyak 35 orang. Jadi untuk kuota 30% itu sudah kuota 30% perempuan itu sudah terpenuhi dan diverifikasi oleh KPU Kabupaten Luwu langsung dan dinyatakan lengkap. Untuk pemilu kelak, PKS Kabupaten Luwu itu menargetkan untuk menjadi partai pemenang pemilu dan menargetkan 8 orang untuk bisa duduk di kursi DPRD Kabupaten Luwu. Ketua PKS Kabupaten Luwu, Pak Ahmad Sulaiman, beserta sekretarisnya, Pak Surisman juga maju dalam pilkada 2004 ini, dan ada nama-lama seperti Pak Amit Tara juga maju kembali melalui partai PKS Luwu. Begitu, Pia. Kemudian mencalonkan diri lagi ya, Kak Sauki? Ya. Oke, terima kasih Kak Sauki atas kerjasamanya dan tentunya sehat dan sukses selalu. Kita akan beralih ke narasumber kita yang terakhir, ada Kak Faki Imtiaz yang sudah bergabung bersama kami. Oke, Kak Faki, suara saya aman? Ya. Oke, silakan mungkin bisa membagikan informasi kepada Tribuners nih terkait Kak Faki sekarang berada di mana dan terkait update juga, Kak. Silakan. Ya, jadi sekitar 30 menit yang lalu, puluhan kader partai PKS sudah meninggalkan kantor KPU Kota Makassar mendaftarkan 50 bakal calon legislatif, Tribuners. Jadi tadi sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Tengah, kader PKS yang dipimpin Ketua DPD PKS Kota Makassar, Anwar Faruk, tiba di kantor KPU Makassar. Setibanya di kantor KPU Makassar, Anwar Faruk bersama ratusan kadernya disambut tradisi budaya Angaru, Tribuners. Setelah itu ia bersama para kadernya langsung masuk ke dalam dengan membawa sekotak berkas untuk pendaftaran bakal calon legislatif yang diserahkan langsung kepada Ketua KPU Makassar, Farid Wajdi. Seperti itu rekan Pio. Secara bersamaan begitu ya, kalau tadi juga di KPU Sulsel dan juga berlaku juga di KPU Makassar ini secara bersamaan mereka menggunakan pakaian adat Bugis, begitu ya Kak Faki? Ya, ada tadi beberapa ya dari kader PKS yang juga memakai pakaian adat tradisional, tapi kebanyakan memang masih menggunakan pakaian kebesaran dengan wajah berwarna putih dengan senada warna oranye seperti itu rekan Pio. Iya. Mungkin kalau hingga hari ini begitu kan sudah pada balik begitu ya Kak. Tadi suasana di sana seperti apa Kak? Ya, tadi PKS, DPD PKS Kota Makassar mendaftarkan sekitar 50 nama yang maju sebagai bakal calon legislatif bertarung memperebutkan kursi DPRD Kota Makassar. Dalam daftar tersebut, DPD PKS Kota Makassar mengakomodir sekitar 30% sesuai aturan yang berlaku untuk bakal calon legislatif perempuan. Sementara itu untuk pemuda ataupun kaum milenial yang dirangkul oleh DPD PKS Makassar sekitar 50%. Oke. Anak muda di Kota Makassar yang didaftarkan untuk maju bertarung memperebutkan kursi di DPRD Kota Makassar. Seperti itu rekan Pio. Di Kota Makassar sendiri PKS mungkin menargetkan seberapa jauh nih?
Ada berapa angka yang bisa disebutkan mungkin dari Ya. informasi? Informasi yang dihimpun DPD PKS Kota Makassar menargetkan sekitar 10 kursi yang terdiri dari 2 kursi di masing-masing dapil. Nah, dapil target untuk dapil 3 sendiri lebih banyak lagi ya, ada 3 kursi dibandingkan dapil-dapil lainnya. Jadi dapil 3 ini menjadi daerah pilihan favorit ataupun yang akan menjadi jagoan dari PKS untuk memperebutkan suara. Ketua DPD PKS Anwar Faruk mengatakan bahwa hal ini ditunjang oleh banyaknya kader PKS di Dapil 3 Biringkanaya Tamalan Rea, dan yang akan menjadi jagoannya yaitu Bapak Hadi Ibrahim yang juga merupakan anggota DPRD Kota Makassar yang maju kembali untuk bertarung memperebutkan kursi di DPRD Kota Makassar pada pemilu legislatif 2024 mendatang. Seperti itu rekan Vio. Berarti tidak ada kesulitan ya Kak Faki dalam hal ini. PKS Kota Makassar ini sudah memenuhi persyaratan 30% untuk kaum perempuan atau sosok perempuan dan juga 50% langsung didominasi Ya, oleh betul, rekan kaum Vio. milenial. Oke. Mungkin ada informasi yang tambahan Ya, yang mau jadi ada disampaikan 30% lagi? untuk ya, untuk saat ini memang berkas dari DPD PKS masih harus dilengkapi kembali. Hal ini diakui oleh Bapak Ketua DPD PKS Kota Makassar Anwar Faruk dan juga oleh Ketua KPU Kota Makassar Farid. Jadi memang di sisa waktu yang ada hingga tanggal 14 PKS masih diberikan waktu untuk kembali melengkapi berkas-berkas yang masih belum lengkap. Jadi ada beberapa berkas termasuk pemenuhan dapil-dapil Sobat Tribuners yang sebenarnya sudah diupload melalui aplikasi Silon oleh DPD PKS Kota Makassar. Namun memang karena sistem yang berbasis aplikasi ada keterlambatan terkoneksi dengan pusat sehingga memang harus diperbaiki kembali, dan ini sudah diberikan waktu dan diberikan toleransi oleh KPU Kota Makassar. Kan Vio, seperti itu. Terima kasih atas info yang telah dibagikan Saudara Faki, dan tentunya kita akan menunggu kabar baik lagi dari yang bisa disampaikan. Terima kasih dan selamat bekerja. Ya, kita akan kembali melihat dan juga mereview video atau dokumentasi yang telah dikirimkan dari wartawan Tribun Timur atau reporter Tribun Timur. Dalam hal ini bagaimana suasana pada saat mereka mendatangi lokasi di hari ini. Oke, Tribuners, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dapat kami laporkan pada pagi hari ini di kantor KPU Sulsel. Jadi sebagian atau sejumlah kader PKS ataupun simpatisan dari PKS sudah tiba di kantor KPU. Ya, pada pagi hari ini PKS atau DPW PKS Sulsel menjadi peserta pemilu pertama yang akan mendaftarkan bacaleknya di KPU Sulsel. Di sini terlihat sudah beberapa kader PKS yang sudah tiba di kantor KPU. Kemudian juga petugas KPU dan Bawaslu juga sudah menunggu. Tadi juga ada koordinator divisi teknis penyelenggaraan pemilu Asram Jaya berada di dalam ruangannya.
Jadi tampak dari simpatisan ataupun kader PKS sendiri Tribuners mengenakan pakaian jas atau menjadi warna identitas dari PKS sendiri, berwarna orange ya. Oke, jadi Tribuners, di sini ada petugas KPU yang ini koordinator divisi penyelenggaraan pemilu Asram Jaya sedang standby di kantor KPU menunggu kedatangan rombongan dari PKS, dari DPW PKS Sulsel. Sebelumnya dijadwalkan pukul 8.00 menurut informasi dari KPU sendiri, namun sepertinya sudah molor ya. Ini sudah menentukan pukul 9 lewat 25 waktu Indonesia bagian tengah. Namun sudah ada sejumlah PKS yang tiba di kantor KPU, bahkan setengah jam 8 tadi sudah ada yang sudah tiba di kantor KPU. Ya, Tribuners, itulah tadi beberapa dokumentasi yang telah diabadikan oleh reporter kami yang berada di lokasi pendaftaran begitu. Dan tentunya kita akan kembali bersama Anda dalam beberapa waktu ke depan. Tentunya saksikan dan nantikan saja terkait update yang bisa disampaikan. Saya Firna Jaretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Halo Tribuners, selamat pagi. Saat ini kantor KPU Luwu sudah didatangi oleh pengurus DPD Partai PKS Kabupaten Luwu. Jadi Partai PKS Luwu menjadi partai pertama yang mendaftarkan bacaleknya di KPU Kabupaten Luwu.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners, salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya pada kesempatan kali ini kita akan melihat dari Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Wajo yang sebentar lagi akan menuju ke kantor KPU Kabupaten Wajo untuk mendaftarkan para bacaleknya untuk bertarung pada pemilu 2024 mendatang. Bisa kita lihat Tribuners, uniknya mereka menggunakan salah satu kendaraan yakni becak motor atau biasa disingkat dengan bemor. Tentunya mereka menggunakan bemor menuju ke KPU Kabupaten Wajo serentak. Nah, bisa kita lihat dari Mami jalan Kak. Mami jalan Kak. Mami jalan. Iya. Harus disusun kayaknya nanti deh. Iya. Itu mau Kak dari sana Kak. Juga lengkap dengan menggunakan ikon yaitu pakaian Bugis Makassar yang tentunya jadi persiapan dari petugas KPU saat ini Tribuners. Sudah siap. Oke, tadi petugas KPU pada pagi hari ini sudah briefing untuk persiapan penyambutan peserta pemilu yang akan mendaftarkan bacaleknya di tingkat khususnya di DPRD tingkat provinsi Tribuners. Oke, terus jadi beberapa pihak KPU maupun dari DPW
pengurus dari DPW PKS sudah tiba di kantor ya Kak. Ya. Mas.